Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurhasana dengan NIM A1M220071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang the turn taking system. Jadi, the turn taking system mempunyai 3 strategi dasar. Yang pertama, taking the floor, holding the floor, and yielding the floor. Di sini saya akan membahas tentang taking the floor. Ketika terjadi sebuah percakapan, itu berarti peserta memiliki inisiatif untuk memulai berbicara atau membawakan sebuah topik yang akan dibicarakan dalam percakapan. Tentunya harus ada kerjasama antar peserta sebagai pembicara dan pendengar, karena hal itu dapat membuat percakapan mengalir dengan baik. Jadi, tanggapan dari pendengar untuk memberikan komentar atau menjawab pertanyaan pembicara disebut dengan taking the floor yang telah dilakukan oleh pendengar. Dengan kata lain, taking the floor adalah ketika peserta mendapat giliran untuk berbicara. Selain itu, taking the floor memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, starting up, yang berarti awal percakapan. Biasanya dilakukan dengan lawan pembicara yang ragu-ragu dan awal yang bersih. For example, studies to the rather more glamorous Avalon Club in Hollywood, and I found somebody even more glamorous than Rob Lowe, and that is Bruno Mars. Bruno, welcome. Good to be here. Pada contoh yang telah diputarkan tadi, Piers Morgan sebagai pembicara pertama yang membuka pembicaraan dengan awal yang jelas. Piers Morgan adalah tuan rumah yang baik karena di awal percakapan dengan tamunya, dia memberikan pujian sehingga tamu tersebut merasa bangga dan senang berada di acara tersebut. Piers Morgan memberikan giliran kepada Bruno Mars dengan sapaan seperti selamat datang, dan Bruno Mars menjawab dengan ragu-ragu. Hal ini ditandai dengan jeda atau hening sesaat sebelum menjawab karena Bruno Mars terlihat gugup saat berbicara di talk show tersebut. Dalam hal ini, awal percakapan di video tersebut adalah salah satu kategori talk show sederhana. Piers Morgan hanya memberikan pujian dan bertanya dengan mengatakan "Welcome Bruno", diikuti dengan senyum dan sopan santun. Taking the floor kedua adalah interruption. Interruption berarti ketika pembicara tidak mau menunggu sampai TRP. Jadi apa itu TRP? TRP merupakan kepanjangan dari Transition Relevant Places, yang berarti situasi di mana hanya satu orang yang berbicara dan lainnya menunggu giliran untuk berbicara. Pembicara berikutnya tidak dapat memastikan bahwa giliran pembicara saat ini telah selesai, tetapi mereka biasanya mengambil akhir kalimat untuk menunjukkan bahwa giliran tersebut mungkin telah selesai. Dapat dikatakan bahwa mengambil giliran untuk berbicara sementara pembicara saat ini belum selesai bicaranya. Pembicara berikutnya menganggap pembicara saat ini sudah cukup. I definitely don't plead guilty to being a hard thug. I don't think my friends will ever let me say that I'm a hard thug. They keep me pretty. Some mornings look in the mirror. And I say, yeah, you are the most beautiful man I've ever seen. But that's just me, Piers. Contoh video yang telah ditayangkan, strategi yang digunakan oleh Piers Morgan untuk taking the floor adalah interruption, yang ditandai dengan garis berimpit. Bruno Mars berbicara tentang menghadapi sang pujaan hati. Bruno Mars belum selesai berbicara, kemudian Piers Morgan langsung mengambil giliran sebelum Bruno Mars mengambil TRP. Ketika Bruno Mars berkata "That am I", itu berarti Bruno Mars masih berpikir untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi Piers Morgan taking the floor tanpa menunggu TRP. Interupsi dilakukan oleh Piers Morgan ketika Bruno Mars sedang berbicara dan mencari kata-kata untuk diucapkan. Karena gangguan, Bruno Mars tidak dapat mengambil TRP, maka kata-katanya hilang. Tapi setelah Piers Morgan berbicara, Bruno Mars terus berbicara dan percakapannya masih informatif. Jenis taking floor selanjutnya adalah overlaps. Overlaps berarti bahwa pembicara dan lawan pembicara berbicara dalam satu waktu yang bersama-sama. For example, Eat away at Rob Lowe. You're younger, you're better looking. That's my golden life. More talented. Mr. Lowe. Pada contoh video yang telah ditayangkan, Piers Morgan memuji Bruno Mars sebagai awal untuk membuka topik yang bagus dan juga sebagai penyambutan bintang tamu. Bruno Mars menerima sambutan dengan jawaban yang bagus dan membuat lelucon. Sebelum Piers Morgan menghadapi TRP, Bruno Mars juga berbicara dan kemudian keduanya berbicara dalam satu waktu yang disebut overlapping.
artinya sebagai apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh tuan rumah. Nah, selanjutnya pada mekanisme turn taking ada yang namanya holding the floor. Jadi, apa itu holding the floor? Holding the floor adalah posisi atau waktu di mana penutur sedang mengujarkan ujaran-ujaran serta bagaimana penutur atau speaker ini mempertahankan giliran berbicaranya. Dalam contoh 1, Piers Morgan memulai percakapan atau seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Piers Morgan ini melakukan yang namanya taking the floor dengan menanyakan tentang mimpi Bruno Mars untuk ibunya. Setelah proses tanya jawab sebelumnya, bisa dilihat pada kalimat yang berwarna kuning, Bruno Mars menjawab pertanyaan yang dilontarkan kembali oleh Piers Morgan. Dan Bruno Mars menjawab setelah ditanyakan oleh Piers Morgan dan keduanya tertawa. Dalam situasi tersebut, mereka berhenti sejenak dan kemudian Bruno Mars mengambil giliran lagi untuk berbicara, atau inilah yang dinamakan dengan holding the floor. Bruno Mars mempertahankan giliran berbicaranya sebelum Piers Morgan ini mengambil giliran untuk berbicara lagi. Bruno Mars merasa pembicaranya tidak cukup sehingga ia melanjutkan pembicaraannya kembali. Jadi dapat disimpulkan kalimat yang berwarna kuning adalah proses atau situasi di mana holding floor itu terjadi, di mana ketika mereka tertawa, Bruno Mars kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Contoh berikutnya untuk holding the floor biasa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, I think I know about that. Jadi, di situ adalah pengisi atau alat untuk holding the floor-nya, menandakan bahwa si Erna ini masih ingin berbicara. Erna mengucapkan kemudian tetap melanjutkan pembicaraannya. Nah, posisi ini terjadi karena si Erna butuh berpikir dalam menyampaikan sesuatu. Tapi Erna tetap menjaga giliran tersebut agar terus berbicara. Itulah yang dinamakan holding the floor. Contoh berikutnya, holding the turn ini juga biasa terjadi ketika pada saat kontes debat. Biasa kita melihat ketika perlombaan debat yang kita tahu mereka saling mendebati satu sama lain tentang pendapat mereka masing-masing. Nah, sebenarnya dalam debat itu sendirilah terjadi yang namanya proses turn taking, yaitu holding the floor. Contohnya bisa dilihat, speaker 1 sedang membacakan materinya dan kemudian si speaker 2 mengangkat tangan kemudian mengatakan interupsi dan speaker 1 menolak dengan berbicara tidak terima kasih. Nah, sebenarnya inilah yang dinamakan dengan proses holding the floor, di mana speaker 1 tetap mempertahankan posisinya untuk terus berbicara atau tidak membiarkan orang lain memotong pembicaraannya. Strategi yang terakhir yakni yielding the floor, di mana pembicara menyampaikan ujaran yang bertujuan untuk mendapatkan respon yang diharapkan dari pendengar. Stanstrom 1994. Jadi dengan kata lain, yielding the floor berarti memberikan giliran ke pembicara berikutnya. Jadi untuk menyerahkan giliran berbicara kepada pembicara selanjutnya, kita dapat menggunakan pertanyaan dan pernyataan. Sebagai contoh, speaker pertama, "This place is amazing. What do you think?" Speaker kedua, "Yes, it is." Pertanyaan "What do you think?" dari speaker pertama menandakan bahwa ia memberikan giliran berbicara kepada speaker kedua. Selanjutnya, yielding the floor dibagi menjadi 3. Yang pertama, prompting strategy, yang kedua, appealing strategy, dan yang ketiga, giving up strategy. Prompting strategy. Jadi dalam prompting strategy, pembicara perlu mengundang, menyapa, menawarkan, bertanya, meminta, dan meminta maaf. Yang kedua, appealing strategy. Jadi appealing strategy ini berarti pembicara bermaksud untuk mendapatkan semacam umpan balik.
bentuknya seperti question tag. Kemudian giving up strategy. Jadi, giving up adalah pembicara menghentikan ucapannya karena tidak ada yang perlu dikatakan. Jadi, strategi ini terjadi ketika pembicara tidak tahu harus berkata apa, sehingga pembicara ini menunggu tanggapan dari pendengar. Contohnya, bisa dilihat dalam percakapan ini. Anna, I want to buy a new bag. What color should I choose? Nah, pertanyaan what color should I choose ini menandakan bahwa Anna memberikan giliran berbicara kepada pembicara selanjutnya, yakni Ella. Dan pertanyaan what color should I choose ini merupakan prompting strategi. Kemudian Ella menjawab, definitely white. You should try something new. You have so many black colored bags, don't you? Jadi, don't you ini merupakan question tag. Dia termasuk dalam appealing strategy. Jadi, Ella menginginkan umpan balik dari Anna. Dengan kata lain, Ella memberikan giliran berbicara kepada Anna. Kemudian Anna menjawab, no, I don't think so. I don't remember. Nah, pernyataan I don't remember ini menandakan bahwa Anna tidak mempunyai hal lain lagi untuk dikatakan, sehingga ia menunggu tanggapan dari si pendengar, yakni Ella.